you see what I see? Do you see what I see? Exclusive on Spotify. Hai, pendengar Do You See What I See. Kali ini aku mau cerita beberapa cerita-cerita pendek yang aku dan suami dan orang sekitarku alami. Jadi, langsung aja ya. Ini cerita dari salah satu temannya R. Panggil aja Mas Budi. Jadi, Pak D-nya Mas Budi itu tinggal di rumah dinas lah, bekas kantor perpustakaan PKI, sedangkan perpustakaan PKI-nya sendiri dijadikan asrama polisi. Jadi perpustakaan ini berbentuk gedung letter U. Di bagian depan tengah-tengahnya itu kantor perpustakaan PKI yang dijadikan rumah Pak D-nya, sedangkan di bagian gedung belakangnya yang membentuk letter U itu dijadikan asrama polisi. Nah, kalau mau ke asrama polisi itu jadi harus muter dulu jauh kalau dari rumah Pak D. Dan rumahnya itu masih ada sampai sekarang. Pak D-nya itu jenderal polisi lah, tapi sudah lama meninggal saat masih SMP atau saat Mas Budi masih SMP. Dulu, waktu masih SD, pas lagi ada acara di rumah Pak D, Mas Budi sekeluarga kesana lah. Mas Budi main-main di halaman belakang, lama-kelamaan bosen kan. Sekitar habis asar, Mas Budi ini masuklah ke dalam rumah. Jadi di rumah Pak D itu dekorasinya antik-antik. Mas Budi tuh posisinya nyari mamanya. Terus duduklah di kursi ruang tamu sambil makan-makan kue gitu, terus ketiduran. Gak lama ketiduran, kedengeran lah kayak ada suara di kamarnya Pak D. Mas Budi pikir ada mamanya lagi ngobrol di kamarnya Pak D. Pas ngintip ke kamar Pak D, ada perempuan duduk di depan meja rias. Posisi meja riasnya itu membelakangi pintu kamar. Mas Budi pikir kalau itu mamanya. Niatnya kan mau ngagetin mama. Pelan-pelan, ngendap-ngendap masuk ke kamar. Ada perempuan lagi nyisir gitu menghadap meja rias. Perempuan itu tiba-tiba naruh sisirnya ke meja dan kepalanya dicopot dari badannya, ditaruh di meja, dan sosok itu lanjut nyisir rambut yang kepalanya ditaruh di meja rias. Setelah itu, Mas Budi langsung kabur. Kondisi sekarang rumah itu semakin seram. Karena terakhir ke sana, yang nempati rumah itu cuma beberapa orang. Tidak seramai dulu. Ada Kak H dan istrinya menempati satu kamar, dan Bude yang menempati satu kamar. Karena rumah ini tuh besar banget dan Kak H pun jarang pulang karena bekerja. Jadi di rumah itu hanya ada anak istri dan Bude. Dan sekarang, Bude menempati kamar lain di rumah itu. Sedangkan kamar yang dulu Mas Budi lihat hantu yang lagi nyisir itu, kamar itu sekarang dikosongkan. Kalau yang satu ini,
Ini yang dialami oleh R. Waktu SD, R tuh di kamar lah. Udah tengah malam kan, lagi tidur. Lagi enak-enak tidur, kecium bau gosong yang nyengat banget. Bener-bener nyengat sampai bikin kebangun. Yang tadinya lagi tidur pules. Terus ya udah dicarilah sumber baunya di mana. Dicari dari bawah kasur, nggak ada. Di lemari juga nggak ada. Dicari-cari tuh nggak nemu juga sumber baunya. Sampai akhirnya R tiduran lagi lah di kasur. Pas mau menghadap ke tembok, tiba-tiba R mukanya jaraknya tuh hanya 1 jengkal. Hadap-hadapan sama pocong yang mukanya tuh hancur dan tulang hidungnya kelihatan. Jadi posisinya hadap-hadapan, ya waktu itu takut kan, tapi nggak bisa jerit juga, nggak bisa teriak, kaget, takut, namanya masih kecil. Dan akhirnya pejamin mata, ketakutan, teriak juga gak ada suaranya. Begitu buka mata, pocong itu masih ada di depan muka R. Terus akhirnya merem lagi kan, ketakutan. Sampai azan subuh, baru pocong itu gak ada. Semalaman, pocong itu berhadapan sama R di kasur. Ya udah, jadi paginya sekolah, ngantuk di sekolahan, pulang sekolah nggak main dan langsung tidur. Dan malamnya begitu lagi, pocong itu datang lagi. Begitu azan subuh, baru sosok itu hilang. Selama 1 bulan lebih terjadi seperti itu. Dan selama itu juga R tuh diem aja, gak cerita, karena setiap cerita pasti jawabannya, itu mimpi, salah lihat kali gitu kan. Ya udah, karena udah capek, akhirnya R ceritalah sama papanya. Terus papanya tuh ngajarin R buat baca surat-surat yang ada di Al-Quran. Dan malamnya R gak berani tidur sendiri kan. Karena saat R tidur dimanapun, pasti diikutin dan selalu posisi pocongnya tuh 1 jengkal dari mukanya R. Dan pas udah diajarin doa-doa, tetap aja waktu itu R belum berani dan gak berani buka mata. Sedangkan papanya R tuh ngajarin untuk dihadapin, buka mata, baca doa, dan niatkan untuk mengusir pocong itu. Dan memang harus dilawan sebenarnya. Papa bilang liatin mata pocongnya sambil baca doa. Walaupun setelah diajarin, tetap gak berani. Malam-malam selanjutnya masih gak berani. Nilai sekolah jadi turun karena selalu ngantuk. Dan malam kesekian kalinya, barulah R berusaha berani, tapi baru baca setengah doa aja langsung takut dan langsung merem lagi, nggak berani buat ngadepin itu. Sampai akhirnya lama-kelamaan, karena udah capek, dan R juga ngerasa kesel, jadinya marah, digangguin terus, ketakutannya tuh dihadapin lah. Saat pocong itu datang lagi, R tuh langsung baca doa sambil lihat matanya. Setelah itu, pocong itu hilang dan gak ada lagi. Ya sebenarnya tetap ada, cuman enggak ganggu lagi. Dan masih pengalamannya R, waktu itu SMA, pulang malam habis main dari pasar Minggu lebih tepatnya, dari rumah temannya yang ada di pasar Minggu.
Waktu itu jalanan ke rumah R tuh masih sepi gitu. Naik Kopaja, turunlah di gang, masuk ke dalam, melewati sebuah taman. Nah, di taman itu ada ayunan, ada perosotan, bahkan sampai detik ini taman itu masih ada. Pas malam-malam melewati taman, di ayunan itu R melihat ada perempuan sambil gendong bayi. Ya kelihatannya kayak sambil nyuapin bayinya gitu. Begitu R kan harus belok kan dari taman itu, belok mengarah ke gang 1, otomatis posisinya semakin dekat dengan perempuan itu. Pas belok tuh perasaan R kok tiba-tiba gak enak banget. Pas R nengok, kalian tahu gak sih? Ibu-ibu itu lagi gendong bayi, nyuapin bayinya itu tuh bukan pakai nasi, tapi kayak merah-merah gitu, dan itu tuh nggak tahu entah daging, darah atau apa, nggak tahu apa. Terus si ibu ini kepalanya muter nengok ke arah R. Padahal posisi badannya tuh tetap menghadap ke depan. Terus lihat-lihatan lah R dan si sosok ini. Sosok ini tuh manggut kepalanya kayak orang nyapa gitu. Terus R pun refleks nyapa, terus lanjut aja jalan. Walau saat itu R tahu kalau itu bukan orang. Karena kalau orang gak mungkin banget kepalanya bisa muter. Selanjutnya, ini kejadiannya di sekitar rumahnya R lagi. Sekitar tahun 90-an awal, di Tebet lebih tepatnya. Tapi ini kejadiannya dulu banget kan, udah jauh banget lah. Jadi di sana tuh ada bapak atau ya bapak-bapak yang menjual miras yang harganya tuh jauh lebih murah daripada di tempat lain. Bahkan kalau beli di bapak itu banyak banget bonusnya. Tapi orang-orang tuh curiga kalau si bapak ini dapat dana dari partai yang sudah dibubarkan itu untuk merusak generasi muda dengan menjual miras harga murah dan banyak bonusnya. Ya karena latar belakang si bapak ini dulu terlibat dalam partai komunis. Oh ya, salah satu anak si penjual miras ini cantik. Jadi ada salah satu pemuda langganan beli miras ke si bapak, suka sama anaknya. Bahkan beberapa pelanggannya juga suka sama anaknya si bapak ini. Tapi ya bapak ini gak ngizinin lah. Karena walaupun dia jualan miras, tetap dia berharap anaknya mendapatkan jodoh yang baik, bukan laki-laki pemabuk seperti pelanggan-pelanggannya. Adalah salah satu pelanggan si bapak. Mungkin karena bener-bener suka banget sama anaknya, pemuda ini tuh diem-diem deketin anaknya si bapak kalau lagi keluar rumah. Dan ternyata anaknya si bapak juga ngasih sinyal suka ke pemuda itu. Ya udah, pede dong si pemuda ngerasa dikasih sinyal sama anaknya si bapak. Ya udah, akhirnya pemudanya tuh kayak berani lah bilang sama bapaknya kalau dia suka sama anaknya dan mau menikahi anaknya. Ya si bapak jelas marah dong, gak terima. Langsung si bapak ini maki-maki si pemuda itu di depan umum. Karena ya pemuda itu pengangguran dan tukang mabuk-mabukan. Terus anaknya si bapak mau dikasih makan apa kalau pekerjaannya aja tuh gak ada. Berkali-kali pemuda ini meyakinkan si bapak kalau dia mau menikahi anaknya. Dan berkali-kali juga si bapak menolak sambil memaki pemuda ini di depan umum. Setelah itu si pemuda pergi dan
Bapak aktivitas seperti biasanya, duduk di gang depan rumah sambil nunggu pelanggan yang mau beli miras. Malam menjelang pagi, ada orang yang mau beli miras ke si bapak. Orang ini jalanlah mendekat ke arah si bapak yang lagi duduk di depan rumahnya. Orang ini langsung kaget karena ngeliat si bapak ini tuh udah tidak bernyawa dengan kondisi perut yang sudah terbelah dan ususnya tuh terburai keluar. Ya, singkatnya warga dan polisi pun ada di TKP dan langsung mengevakuasi jenazah si bapak pagi itu. Kalian tahu nggak? Saat evakuasi itu, si pelaku ada di sana, bahkan dengan santainya dia sok-sokan ikut mencari si pelaku. Ikut bantuin lah. Ya, tapi saat itu polisi bawa anjing pelacak. Dan kelacak dong. Si anjing itu nyium-nyium terus ke arah si pemuda itu. Ya udah, akhirnya dibawa sama polisi dan terbukti dia yang melakukannya. Menurut kesaksiannya, setelah dia dimaki-maki dan ditolak sama si bapak, akhirnya dia pulang dengan rasa marah, kesel, langsung ngambil celurit di rumahnya. Lalu pemuda itu balik lagi, mengintai si bapak. Saat sudah sepi, si pemuda menghampiri si bapak yang lagi duduk di kursi depan rumahnya sambil tidur. Karena emang kebiasaan si bapak seperti itu, sambil menunggu orang-orang yang mau beli miras kan. Langsung disamperin, ditebas perutnya dengan membabi buta saat si bapak sedang tidur. Dan saat itu juga si bapak langsung meninggal dunia. Dan celurit yang dipakai langsung dilempar ke kali atau ke sungai. Ya, semua itu terjadi atas dasar sakit hati si pemuda karena sering dimaki-maki si bapak saat melamar anaknya. Ya, beberapa hari setelah kejadian itu sempat agak sepi. Sampai pada suatu hari adalah panggil saja si A. A ini baru keluar dari penjara. Malam-malam si A ini beli miras lah ke rumah si bapak. Si A ini nggak tahu kalau si bapak sudah meninggal. Terus ya udah si A ini datang ke tempatnya si bapak, kayak transaksi seperti biasa. Terus si bapak kasih bungkusan di kresek hitam dan si A bayar lah. Terus si A jalan menuju tongkrongannya. Saling sapa sama temen-temennya karena baru keluar dari penjara. Si A bilang, "Nih gue habis beli minuman, ayo kita minum-minum," gitu kan. Dan pas dibuka bungkusan plastiknya, ternyata isinya bukan minuman, tapi isinya usus manusia bercampur darah. Semua pemuda yang ada di situ tuh ngeliat itu. Terus ya udah akhirnya mereka semua lari pergi ninggalin bungkusan itu. Besoknya si A balik lagi ke tempat nongkrong dan ngecek plastik itu. Dan plastik itu dilihat isinya tuh sampah. Ada juga cerita dari security perumahan. Waktu itu aku lagi main lah ke perumahan itu karena ada urusan juga. Selesai urusannya kami pulang. Waktu itu kami naik motor. Tiba-tiba hujan deras dan akhirnya kami numpang berteduh lah di pos security. Ini tuh perumahan jadul yang rumah-rumah orang kaya lama yang jadul-jadul banget gitu, yang kayak gede-gede gitu deh. Iseng-iseng lah ngobrol tentang horor. "Pak, di sini kalau malam gimana? Kan banyak rumah kosong-kosong tuh." Terus si bapak security-nya bilang, "Wah bu, pak, nggak usah nunggu malam. Di sini sore-sore aja udah muncul hantunya. Di rumah belakang sana tuh, 2 rumah di belakang,
Itu ada rumah besar banget dan kosong. Setiap sore menjelang maghrib, kalau saya, kadang juga teman shift saya sesama security, kalau lagi cek ke area sana, selalu ada perempuan pakai baju putih lagi berdiri di halaman rumah kosong itu. Bahkan beberapa kali juga orang yang rumahnya dekat-dekat situ sering cerita juga kalau malam suka ada perempuan berbaju putih berdiri di hadapan rumah kosong itu. Terus, Pak, Bu, itu loh rumah yang di depan yang deket jalan raya. Itu posisi rumahnya ada di deket pos security. Di rumah itu, orang kalau ngontrak gak pernah lama. Padahal rumahnya gede dan dikontrakinya tuh harganya gak terlalu mahal. Pernah kejadian, penghuninya malam-malam numpang di pos ini dan gak berani masuk rumah itu. Sampai pagi baru pulang dan besoknya orang itu udah pindah dari rumah itu. Bahkan beberapa kali ada sosok perempuan sama anak kecil keluar dari rumah itu sambil membawa payung. Mereka keluar, menembus pagar dan jalan ke arah pos ini. Ya, saya nggak bisa apa-apa, cuma berdoa aja sambil bilang, jangan ganggu, saya di sini kerja. Ada kali sekitar setengah jam itu sosok perempuan sama anak pakai payung berdiri di depan pos ini. Udah, saya pasrah aja deh, nggak bisa ngapa-ngapain waktu itu. Seumpamanya saya kesurupan juga udah nggak ada yang bisa nolongin. Orang sepi banget tengah malam. Dan kadang juga security itu bilang maghrib-maghrib ada laki-laki keluar dari rumah itu, tapi nembus tembok, terus nembus pagar, jalan lurus aja, pandangannya kosong dan ya udah jalan ke arah rumah kosong yang ada di belakang. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.